Kampung Bam Dandara bagaimana? Apakah sudah sampai di mana prosesnya? Belum sampai, tidak ada kegiatan apapun di kampung saya, tak ada. Orang Merah Putih tidak pernah turun ke kampung juga. Oh begitu. Iya, tapi ke distrik baru satu kali saja bulan-bulan kemarin ini. Kalau ke kampung tidak pernah ke sana. Turun kasih rapat dengan masyarakat, baru ini tujuannya begini, tujuan ini untuk ke sini begitu. Tidak ada. Jadi sampai hari ini saya tidak tahu. Saya seorang kepala kampung, saya tidak tahu. Di Kampung Bam Dandara Koperasi Merah Putih programnya yang diunggulkan apa? Jadi kalau mereka tidak kasih tahu diunggulnya mana, itu yang saya juga kurang tahu. Tinggal nanti bilang Merah Putih itu untuk bangun masyarakat yang ada di kampung. Bangun seperti apa? Nah itu yang saya juga tidak tahu. Kan mereka tidak pernah turun di kampung terkait dengan tujuannya apa, kerja apa, bangun ini bangun orangnya atau bangun pekerjaannya. Ini sampai hari ini kan saya selaku kepala kampung juga saya tidak tahu. Jadi setahu saya itu barang ini mungkin tidak berhasil apa. Karena saya lihat di media apa, barang ini jalan juga kurang bagus. Cuman macam dia kayak kampung, pak saja. Mungkin oknum pejabat atau bapak orang yang mengerti yang atur barang itu. Kalau kita orang kampung tidak bisa atur barang itu. Sekarang kalau dia punya koperasi, punya bawahan sama ketuanya sendiri saja mau ke Pak, pasti tanya-tanya uang lagi ke kepala kampung. Ada undangan dari pendamping koperasi tapi tidak ada uang untuk ke Pak beli minyak apa untuk pakai di motor. Operasional ya? Operasionalnya itu tidak ada, sampai sini lagi tambah setengah mati. Itu dari Gora Selatan pernah datang sini setengah mati pulang. Hanya minta bantu di pendamping kampung, baru dia kasih uang 100.000 beli minyak pulang. Karena operasionalnya tidak ada. Terus anggaran yang untuk Koperasi Merah Putih berapa besar di Kampung Bam Dandara? Tapi semuanya sama, 33 M sekian. Tapi tidak tahu uang, kita tidak pernah rasa juga. Jadi kita mau bicara apa lagi? Kalau bunyi saja yang kita dengar, kalau isinya tidak pernah lihat. Kalau isinya tidak lihat, jadi mungkin orangnya juga tidak pernah sampai dari kabupaten itu, pendamping koperasi Merah Putih itu tidak pernah turun juga. Kemudian kalau untuk bangunannya apa sudah sampai di mana? Bangunannya tidak ada di kampung saya. Kenapa tidak ada? Katanya semua masing-masing dengan bangunan sendiri-sendiri. Tidak ada. Cuma datang lihat-lihat habis pulang itu pulang terus kah? Tidak tahu. Saya juga kan saya tidak tahu kan. Cuma saya pikir mungkin uangnya belum ada kah, bagaimana kah? Kalau uang ada kan pasti turun terus, toh. Kalau mungkin uang tidak ada. Pikiran itu yang tapi saya anggap itu barang sudah anggap tidak ada, tidak. Oh gitu. Iya. Karena kalau kita lihat juga macam tidak mampu. Apalagi mungkin kita dipapak, mungkin sebagian yang mampu kan. Kalau saya kan, saya paling masyarakat kecil yang lemah juga ya. Lebih tidak usah. Bikin saya pusing juga. Apalagi saya proyek juga sedikit. Bangun barang itu lagi. Bertetangga lagi begitu, bangun lagi. Terus, siapa mau beli, siapa punya. Ini sangat-sangat minim sekali itu. Antara kampung saya dengan kampung tetangga sama Uremo, Metember itu kan baku dekat saja. Terus beli, lahannya banyak, dorong turunkan. Terus siapa mau beli, siapa punya. Jadi berarti menurut Pak Lukas Koperasi Merah Putih caranya seperti apa? Ya yang bagus tidak usah lah. Kan kita orang kecil tidak terasa sampai hari ini. Lalu tidak usah. Alasannya kenapa tidak usah? Ya alasannya memang dia tidak pernah turun ke lapangan, dan kita yang agak paham, kita tahu yang barang ini juga nanti di kemudian hari kurang bagus. Kurang bagus tadinya kita kurang sedikit. Setiap kampung semua dibangun terus. Siapa mau beli, siapa punya.
Ya. Baru kita orang-orang di pedalaman itu ada yang paham masalah istilahnya orang bilang apa nih, bisnis kan. Ini kan bisnis. Koperasi dia berputar. Kita tidak tahu pegang uang, caranya bagaimana bisa modal kembali. Wih, tak salah Manajemen bro. ya. Kita orang semua dapat pegang bodoh-bodoh masuk penjara. Tangan dua jadi satu. Ya. Itu hal-hal ini memang bisa tolong paham baik. Ya? Kalau apalagi kita di kampung yang kecil, kita di kampung yang di pedalaman, apakah semua bisa mampu atau tidak? Kalau saya pikir masalah bisnis ini kan uang ini berputar, bukan tinggalkan begitu, tidak. Jadi ini program pemerintah juga karena seperti ini, hati-hati kita orang kecil. Kita tak salah juga dapat pegang bodoh-bodoh itu. Yang bagus saya tak mau. Saya kepala kampung saya tak mau. Itu saja. Tidak ada yang bikin saya susah. Bikin saya susah kenapa? Saya mau rakyat lagi ditangkap. Itu saya kepala kampung lagi ditangkap. Kepala kampung yang jelas tidak bisa tangkap, tapi orang yang macam saya bicara ditangkap. Ini bahaya. Tapi saya bilang saya bisa paham tadi, tapi saya tak mau. Kan aman saja kan? Berarti Pak Lukas tolak? Ya memang saya tolak. Berarti saya tidak mau memang. Tidak mau untuk adanya Iya. Koperasi Merah Putih. Sudah ada pernyataan itu dengan secara tertulis atau penyampaian? Belum, tapi sempat hari ini abang langsung tanya, ya saya jelaskan. Kalau itu Karena barang ini sampai hari ini tidak bisa baik. Malah mungkin kita tambah susah lagi, anak kampung dipotong, kita tambah susah. Yang bagusnya dikembalikan saja. Itu bahwa pemerintah pusat mau atur bagaimana, kau mau atur bagaimana, itu kita tidak tahu. Jangan turun lagi anak kampung dipotong, baru kita orang kecil lagi, kita salah lagi, kita tidak dapat pegang, apalagi setiap kepala kampung. Nanti dapat periksa lagi, kenapa pembangunan tidak berjalan. Ternyatanya uang sedikit. Harga barang sekarang berapa? Harga minyak hari ini berapa? Botol kecil sudah berapa? Mungkin 30.000 tuh sekarang. Saya lihat tadi malam ada yang jual 30.000 tuh bensin. Itu mau bagaimana itu? Yang bagus barang ini dikembalikan saja, tidak usah. Saya kepala kampung saya tak mau. alasannya apa? Saya ulangi lagi alasannya, pertegas. Alasannya itu barang ini tidak bisa berjalan kalau saya lihat di saya kampung itu. Karena kita orang ini belum bisa mampu bisnis itu. Barang ini berputar. Manajemen. Jadi terima koperasi itu untuk berputar, bukan tinggal di tempat. Aduh, saya rasa barang ini lebih saya takut juga karena ini uang negara. Turun lagi baru saya tidak kelola itu baik, saya yang dapat lebih bagus, bapak dong tak usah. Kampung barang bawa pulang dulu, baru baku atur di sana. Gimana untuk orang di pedalaman itu? Karena kita di pedalaman ada yang di tepi jalan, ada yang masih jauh dari jalan. Ini bagaimana kalau di dalam hutan sana, kalau seandainya dia bisa bawa dapat pekerjaan merah putih, tapi dia bawa barang dari mana ke sana? Ini aneh tapi nyata. Bapak dong, kalau bisa uang ini dikembalikan dulu, baru bapak dong berkuasa. Kira-kira seperti apa atau bagaimana? Berarti kita dipaksa. Sebelum Kan. iya, kalau bahasa kasar ini paksa. Hanya kita tidak berjalan, kita tidak dapat pegang. Kita tidak dapat pegang itu. Bisa jadi, karena barang ini sudah ada di kampung saya seandainya. Barang yang tadinya dari koperasi bahan semua itu tidak berjalan. Oh, itu sudah, bapak tinggal itu, tolong periksa kepala kampung itu. Sama ketuanya itu, kenapa tidak berjalan? Karena masalah uang ini, kita juga hari ini hati-hati betul. Karena program tapi mepet, orang tidak terasa yang kawal datang cek, tapi kita tidak tahu. Ada yang langsung turun lapangan tapi kita tidak. Tapi waktu malam atau waktu sore baru lewat. Tapi turun lagi pantau itu. Jadi kita takut itu. Yang bagus, itu baik, apa dong kita barang itu. Kalau saya kepala kampung baru dah saya selaku kepala kampung 142 kampung, memang mungkin satu kampung saya memang tidak mau.
Dia tahu teman-teman lain dong pikir bagaimana seperti apa, saya belum tahu. Tapi kepada kamu Bantana saya termau. Termau bukan apa, tapi saya takut itu. Saya tersalah, saya dapat pegang. Oke, sip. Itu saja, terima kasih.